Shalom, Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai, salam kasih kepada saudara-saudariku dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus berserta dengan kita semua. Saudara-saudari semua dimanapun berada saat ini, saya ingin meneruskan kesaksian saya. Mari kita lihat di dalam Sirak pasal 17 ayat 31 hingga 32. Apakah yang lebih terang daripada matahari, namun ia pun menjadi kelam juga. Tetapi kejahatan belaka apa yang dipikirkan daging dan darah. Tuhan mengamati kuasa-kuasa di langit yang tinggi, tetapi manusia debu dan abu belaka semuanya. Saudara-saudariku, saya adalah seorang manusia pendosa, dan mungkin dosa-dosa saya lebih besar daripada dosa-dosa saudara-saudari yang berada di sana. Namun dengan penuh kerendahan hati, saya mohon kepada Allah, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, supaya mengasihi, mengampuni saya, karena saya adalah ciptaannya. Saudara-saudari, saya adalah manusia yang berdosa. Lebih besar dosa saya daripada kalian semua. Oleh itu, sesungguhnya saya tidak layak untuk berbicara kepada saudara-saudari. Tapi hati saya terus-menerus tanpa henti untuk memberitahu saya harus juga saya sampaikan kepada saudara-saudariku yang dikasihi, yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku, apakah arti firman ini? Seterang apakah manusia itu? Sememangnya di dalam firman Tuhan, manusia boleh mentafsirnya dengan bermacam-macam cara, karena Roh Kudus sendiri yang memimpin kita masing-masing. Saudara-saudariku yang saya hendak katakan di sini, saya masih lagi berkata tentang iman saya sendiri. Bagaimana saya keluar dari gereja lama saya yang dipimpin oleh Dia yang berpakaian putih, yang kudus, yang dipuja, dicium, disembah oleh manusia-manusia di dunia ini, yang tanpa sadar semuanya itu dilakukan oleh keinginan, pemikiran, oleh daging dan darah manusia. Saudara-saudariku, saya adalah manusia yang buta, tuli, telanjang di hadapan Allah. Tidak ada satupun dosa saya yang dapat saya selindungkan. Namun dengan senang hati, saya mengucap syukur kepada Allah Bapa karena menggunakan mulut, lidah, dan bibir saya untuk menyampaikan pesan-pesannya. Saudara-saudariku, apa yang dikatakan? Tuhan mengamati kuasa-kuasa di langit yang tinggi, tetapi manusia debu dan abu belaka semuanya. Siapakah abu, siapakah debu? Saudara-saudariku, mengapa umat Katolik tidak ditekankan
membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Kenapa umat Katolik lebih ditekankan untuk berdoa, doa yang ditulis oleh sesama manusia, yang diilhamkan oleh manusia sendiri, dengan doa-doa yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kalian, dengan doa reseli, doa kerahiman, novena, saudara-saudariku, mana yang lebih besar, Allah atau manusia? Mana yang lebih berkuasa, firman Allah atau suara manusia? Apa yang dikatakan debu dan abu di sini? Memang secara manusia, logik manusia, kita tidak memahaminya. Tapi kita bisa membedakannya antara debu dan abu. Saudara-saudariku, apa yang dikatakan di dalam gereja Katolik, umat-umat harus mengambil teladan contoh daripada sankti-sankta yang mati tidak pernah reput beratus-ratus tahun. Apakah akibatnya jika tubuh manusia tidak kembali kepada tanah yang tetap sebagai daging, melebihi dari segala-galanya? Saudara-saudariku, siapakah abu, siapakah debu? Oleh itu, saudara-saudariku, saya tidak ingin menjadi abu, karena abu adalah lebihan api, api yang tidak pernah berhenti, api yang menyala dan terus menyala sehingga menjadi abu. Saya manusia berdosa yang dicipta oleh Allah dari debu, dari tanah liat, dan saya mau kembali kepada asalnya, yaitu debu. Jadi saudara-saudariku di luar sana yang mengatakan, kenapa saya tidak mengikuti undang-undang Sri Paus, yang tidak mau mengikuti segala perintah dan ketetapan yang ditentukan oleh kuasa besar Vatikan yang dikuasai oleh Sri Paus, yang dimulai oleh Simon Petrus. Saudara-saudari, saya tidak ingin menghidupkan roh Simon Petrus sebagai penyangkal di dalam kehidupan saya. Dan saya tidak ingin menjadi abu. Karena mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, saya ingin tetap menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus sejati, mengikut asal ketetapannya semula jadi, dari debu kembali kepada debu, dari tanah liat kembali kepada tanah liat. Oleh itu, saudara-saudariku, bisakah abu dengan debu? Jika Anda memilih menjadi debu, jadilah pembaca firman Allah yang sejati sebagai pelaku-pelaku firman-Nya. Jika saudara-saudari ingin menjadi abu, ikutilah segala perintah-perintah, undang-undang, doa-doa yang telah diberikan kepada Sri Paus, Bapa Suci yang kalian puja-puja, yang kalian agung-agungkan di dunia ini, yang dikatakan bintang matahari yang bersinar, tapi sebenarnya semuanya adalah kegelapan. Jadilah sesuai dengan diri dan hati saudara-saudari sendiri. Jangan terikat dan tertutup di dalam segala perintah. Apa yang kalian lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Apa yang Anda ikat di dunia akan terikat di surga. Yang menyebabkan saudara-saudari terikat dan tertutup dengan keinginan kita masing-masing. Jadi terserah kepada kita, iman kita adalah penyelamat bagi kita. Anda memilih menjadi debu atau abu. Terpuji-pujilah Allah. Haleluya, haleluya,
Amin.